to Mindio, Minding in the Radio. Stay, don't you go. You make my every cell flow, my every breath slow and cold. Yeah, that's how you make me feel I'm yours. You bring me up when I hear only radio static. Play me a song on repeat. Right now, you hit me like chemicals. I doubt I'll ever gonna let you go. To come down feels like a bitter antidote. Never let go, never let go. No. Right now, hit me like chemicals. Right now, never gonna let you go. To come down like a bitter antidote. Never let go, never let go. Never let go, never let Hey, don't you know, we all need someone to love, need someone to make it feel like home. You make me feel I'm home. You bring me up when I hear only radio static. Play me a song on repeat. You hit me like right now, you hit me like chemicals. I doubt I'll ever gonna let you go. To come down feels like a bitter antidote. Never let go, never let go. No. Right now, you hit me like chemicals. I doubt I'll ever gonna let you go. To come down feels like a bitter antidote. Right now, hit me like chemicals. Right now, never gonna let you go. To come down like a bitter antidote. Never let go. Never let go, never let go. No. Right now, you hit me like chemicals. I doubt I'm ever gonna let you go. To come down feels like a bitter antidote. Never let go, never let go. Right now, hit me like chemicals. Right now, never gonna let you go. To come down like a bitter antidote. Never let go, never let go. Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Assalamualaikum Mindis, kembali lagi bersama kita di Mindio Minding Radio. Nah, bagaimana kabar Sobat Mindis hari ini? Masih bersama gua Danar, dan kali ini kita bakal ditemenin sama announcer yang baru, yaitu Kea. Kebetulan announcer kita yaitu Pia sedang sakit, jadi diganti oleh Kea hari ini. Nah, seperti biasa, kita bakal nemenin Sobat Mindis selama 30 menit ke depan dengan obrolan-obrolan seru dengan bintang tamu kita yang udah disiapin sama tim Jurnalistik 18. Mindis bisa dengarkan Mindio lewat YouTube dan tersedia juga di Spotify kami. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Kea. Halo, aku kayak
Mindis, kalian juga bisa loh dengerin Mindio buat nemenin pas belajar ataupun berkegiatan lainnya. Oh iya, jangan lupa untuk follow Instagram kita juga ya, yaitu di @witjournal18jkt. Danar, emangnya bintang tamu kita hari ini siapa sih? Spill dong. Mindis yang lagi dengerin juga pasti pengen tahu. Nah, penasaran ya? Nggak sabar dong pasti nih kalau misalnya buat bintang tamu kita pada hari ini. Eskul yang gak kalah keren dan udah sangat banyak banget peminatnya di Indonesia ini. Mau tahu nggak? Jadi, tetap di Mindio. Minding in the radio. Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Oke, selamat datang kembali untuk Sobat Mindis. Masih stay bersama kami di Mindio. Minding in the Radio. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan pertama? Ada dong. Oh ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, kita kenalan dulu yuk sama bintang tamu kita kali ini. Halo Kak. Halo, nama aku Zara Altaf, aku dari kelas 11 Sosum. Panggilannya? Panggilannya Panggilannya Alek. Ale. Aku Farah. Oh, jadi panggilnya Ale dan Farah aja, guys. Nah, kan kenalannya udah nih. Kalau boleh tahu, kalian dari sekolah apa sih? Sambil tebak-tebakan aja biar seru gimana. Kasih kita clue. Kita dari Expo yang main bola. Bola? Bukan ya? Apa tuh? Salah. Bulu tangkis. Salah. Damen. Bola kayak bola. Ayo ada lagi nih, yang tebak. Yang di dribble loh. Kan atau di dribble? Salah. Hampir. Waduh. Apa ya? Eskul. Clue lagi dong. Punya dia itu. Ada anggotanya, ada siapa nih biar gua tahu? Ada siapa ya? Ada Stephen Curry. Ngeri. Coba yang anggotanya dari Mandalas deh. Ada Ale dan Farah. Nah, selain itu, mungkin spill anggotanya sedikit gitu, yang cantik atau yang ganteng kan bisa. Yang cantik ada Ale dan Farah. Kalian cantik dan ganteng. Oh my god. Cantiknya digaji. Yang ganteng itu ada Adli. Hadi. Siapa itu? Ada anak kelas 10. Dia juga ganteng banget loh, populer. Masya Allah. Kalau berarti biar gue tebak, ini pasti dari eskul basket bukan? Nah, benar. Ini kenapa kita bahasanya sarkas banget ya?
Oke, kita di sini jadi biar gue jelasin secara singkat, Mindio itu adalah program di mana kita bakal bahas eskul-eskul di sekolah. Jadi kalian mau menyampaikan keluh kesah kalian soal eskul kalian, misalnya kalian kurang dana, kurang anggota, atau misalnya ada permasalahan perizinan dari sekolah, nggak apa-apa, tuangkan aja semuanya di eskul ini. Jadi ya, jadi bahasa kita bahasa santai aja, tapi kalau jangan terlalu kasar ya. Kasihan editornya mensensor terus. Ya. Bagaimana deh? Ada yang mau menyampaikan keluh kesah dulu mungkin untuk pembukaan awal? Jangan keluh kesah dulu. Kita sampaikan dulu pertanyaan kita sebagai bintang tamu. Oke, jadi gini, sebelum kita lanjut lebih jauh, aku mau nanya, ekskul basket ini lebih fokusnya untuk cari prestasi atau untuk seru-seruan aja sih? Pertanyaannya agak-agak ya. Pasti udah jelas, selain mencari prestasi ya buat seru-seruan bareng dong. Bener dong. Betul gak? Bener banget. Jadi kita biasanya pulang sekolah tuh kan kayak capek atau kita butuh refreshing. Kita bisa ikutin ekskul basket itu untuk santai-santai, ngobrol juga teman. Berarti sekalian dapat serunya, dapat prestasi juga, terus dapat kesehatan juga. Bener banget. Keren. Nah, menurut kalian nih sebagai anggota ekskul basket, minat dari sobat-sobat Mindis ini atau orang-orang di Mandalas, apakah emang banyakkah yang suka basket atau sedikit berdasarkan kalian nih kan sebagai anggota ekskul basket nih? Banyak gak sih? Lumayan. Di awal-awal kita kalau misalkan habis demos tuh kita bisa banyak banget yang daftar. Tapi kesononya bakal banyak yang latihan juga nggak tuh? Biasanya misalkan udah ada yang masuk, nanti temennya kadang ada yang nanya, lu ikut ekskul basket ya? Nanti dia join, jadi makin nambah. Banyak FOMO. ikut. Iya, FOMO. Tapi nggak apa-apa guys. Yang penting FOMO-nya FOMO positif. Itu nggak apa-apa. Asal jangan FOMO negatif. Udah FOMO negatif, salah ngegas lagi. Siapa itu? Aduh, Siapa? Gak tahu nih gue nih siapa nih. Tuh. Tapi kalau misalnya untuk ekskul basket tuh, kalian sebenarnya banyak gak sih anggota adik kelas 10 nih yang baru nih, anak-anak baru yang antusias gak sih sama ekskul basket? Soalnya kan gue kurang merhatiin. Gue sebagai anggota jurnal nih, sebenarnya kurang merhatiin yang namanya ekskul lain di sekolah ini. Makanya gue mencari tahu ya lewat sini, jadi bisa disampaikan dong. Justru lebih banyakkan dari kelas 10 sih yang join dibanding Kelas 11. Iya, karena kelas 11 udah main sibuk. Udah banyak yang sibuk ya? Banyak. Berarti waktu kalian awal kelas 10 banyak gitu yang masuk? Banyak. Angkatan kita juga banyak yang masuk kalau kita kelas 10. Siklus ya berarti ya? Excited di awal sih. Excited di Iya. awal. Kita setia kok. Oh my god. Oh my god. Oh iya, kalau boleh tahu struktur di basket itu apa aja? Kita ada ketua. Ketuanya siapa? Ini siapa tuh? Ketuanya Nathan. Kan kenal nggak kan Nathan? Kenal dong, Tan. Kita ngopi lagi, Tan. Gimana, Tan? Duh, itu dong. Wih, tadi gua habis ketemu Nathan, nggak bisa lanjut. Iya, Bonceng makanya juga. ya. Iya, langsung udah. Wakilnya ada siapa? Wakilnya ada Farah. Farah siapa? Farah Fuad. Oh, lu wakilnya. Aku baru tahu. Kamu wakil ternyata ya? Baru tahu saya ada wakil. Halo wakil basket. Halo. Nah, kalau di sampingnya siapa nih? Kalau di sampingnya sahabatnya wakil. Sahabatnya wakil. Wakil punya wakil ya. Keren ya. Wakilnya wakil. Wakil lagi udah. Panjang udah. Nah, strukturnya boleh kasih tahu dipaparkan dari awal sampai akhir. Yang pertama ada ketua, sudah wakil, ada bendahara juga, terus sekretaris juga ada. Sekretaris sama bendaharanya siapa nih? Masa cuma kalian Spill doang? dong. Spill. Kalau bendaharanya itu ada Isan dari 11 kesehatan, sekretarisnya itu ada si Haikal dari ekonomi syariah. Masing-masing satu aja. Iya. Satu aja. Itu berdasarkan pemilihan atau dipilih itu? Kalau jurnal kan dipilih nih. Kalau kalian pilih sendiri apa gimana nih? Atau berdasarkan permainan? Jadi kalian yang paling jago main basket yang jadi ketua gitu? Oh enggak dong, enggak kayak gitu, enggak dong. Kita ada yang sering dipilih karena emang kinerjanya bagus, terus ada juga dari voting. Oh, kalau kalian? Kalau teman saya nih kerjanya karena bagus jadi dipilih. Wih, keren banget. Kasih tepuk tangan aja. Keren banget. Nah,
Kalau sekitar liga-liga school basket aja ya, nih, kalau ngelola tim isinya tuh bisa campur cowok cewek atau bisa-bisa nih. Kadang tuh bisa cewek cowok, kadang dicampur sesuai Berarti coachnya. tergantung coachnya, Iya. kondisi apa aja tuh yang memungkinkan biar dicampur sama bisa. Itu biasanya kalau lagi fun game atau bukan yang mainan serius gitu, itu bisa digabung. Berarti kalau fun game boleh digabung. Iya. Tapi bukannya jadinya malah berat sebelah ya? Enggak, itu kan cuma buat seru-seruan doang. Tapi kalau buat latihan untuk lomba itu sesuai masing-masing dong, Nah. cewek cowok. Kalau soal lomba, nih kalian biasanya tuh dipilihin tuh. Itu kan pasti dipilihin kan ya, betul kan? Iya, Kalau dipilihin soalnya aku ngundang Nathan katanya dia lagi pemilihan Pemilihan lomba, maaf makanya kalian hadir. Nah itu dipilihnya berdasarkan apa biasanya? pilihan lombanya ya. Iya pemilihan lombanya. Biasanya itu berdasarkan cara mereka main itu bagus atau enggak. Berarti dari coachnya yang milih. Iya, dari coach. Dilatih dulu, Dilatih diseleksi. dulu. Ih, keren. Semoga untuk Bang Nathan bisa menang lomba dan mencapai prestasi. Amin. Buat Eskul Basket. Sukses terus, Mas. Amin. Ntar kalau menang traktir kami ya Bang. Aduh. Aku mau nanya lagi dong Kak, misalnya ada teman Dallas yang baru mau masuk basket. Nah itu bakal diajarin basicnya dulu atau langsung ikut yang udah join dari lama? Biasanya sih dari basicnya dulu ya, kayak misalkan dribble, passing, shooting, rebound sama defense. Itu bisa diajarin dari dasarnya dulu. Dari Jadi dasarnya sama-sama dulu. bisa nih. Dribbling dulu. Iya benar. Kayak Bagas dribbling gitu. bener. Beda. Jadi ya kalau misalnya nih untuk sobat minis yang pengen ikut eskul basket, tapi dia nggak bisa atau kalian nggak bisa main basket dari awal, nanti bakal diajarin nih sama kakak-kakak yang cakep dan baik ini. Aduh. Terus dapat ya diajarin sama coach juga ya udah pasti dong. Pasti dong. Nah untuk sobat minis juga yang belum masuk ke Mandalas kan sebentar lagi pendaftaran tahun baru. Jadi jangan lupa untuk ikut eskul basket. Dan jurnalistik. Nah, gitu. Ya, bagi yang berminat-minat aja ya. Tapi kayaknya masih ada yang kurang nggak sih? Oke. Banyak banget, ini kan baru pembukaan ya. Iya, emang kenapa? Ya, tapi nggak apa-apa sih. Oh iya, kebetulan pengen ada yang lewat. Kalau boleh tahu, apa yang lewat? Azan yang lewat nih, yang lewat. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Jadi karena mau azan, kita bakal skip dulu sebentar. Dan jangan lupa untuk stay tune with Mindio. Minding in the radio. Duh, lapar banget nih. Udah malas banget gue buat gerak. Laper ya? Gua ada nih sosis Kenzi. Mau nggak? Widih, kerannya enak tuh. Boleh deh. Nih, untung gua udah nyetok nih sosis. Wah, gila sih. Ini sosis enak banget. Lumayan ngenyangin juga ya. Nggak nyangka gue ada sosis enak ini. Hehe, iya dong. Sosis Kenzi gitu loh. Udah enak, ngenyangin, harganya juga ramah di kantong. Bukan itu aja, sosis ini juga banyak variannya. Ada rasa original, keju, mini, pedas, bahkan ada rasa gokujang. Oh gitu. Kira-kira apa lagi nih kelebihan dari sosis Kenzi ini? Selain yang udah gue sebutin, kelebihan dari sosis ini tuh kaya akan protein, tetapi tak rendah kalori. Sosis ini juga praktis banget, bisa untuk nemenin lu saat lagi di perjalanan. Bahkan sosis ini juga bisa buat toppingan buat berbagai masakan, biar rasanya makin enak. Wih, keren banget ini sosis. Yakin deh mulai kali ini gue bakal terus beli sosis ini. Nah guys, udah pada dengarkan kelebihan dari sosis Kenzi ini? Sekarang waktunya kalian untuk membuktikannya sendiri. Sosis Kenzi, sosis siap makan yang praktis dan ngenyangin. Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Ale, Farah, aku ada pertanyaan nih. Jadi di dalam ekskul basket ini kan kerjasama tim itu penting banget ya. Nah kalau dari kalian sendiri, ada nggak sih cara untuk menjaga kekompakan? Nah,
Gimana tuh? Ada Kan tips and bener triknya banget tuh, nggak? betul. Soalnya kan kerja sama tim itu kan penting banget ya di basket. Kalau nggak ada kerja sama tim pasti mainnya sendiri-sendiri dong. Soalnya dari semua film basket yang gue tonton, kalau nggak kerja sama tim pasti kalah. Ada nggak cara khusus dari kalian nih atau yang udah diatur sama coach, diajarin atau apapun lah itu, di gimana sih cara kompak? Skill dong. Biasanya kita kalau misalkan lagi main tuh kita usahain kayak saling sebut-sebut nama biar kita tambah kayak kenal satu sama lain. Iya, komunikasi gitu. Sebut-sebut nama gimana itu maksudnya? Misalkan kayak gue mau passing nih ke Ale, kita harus sebut nama kayak Le, komunikasinya harus diperkuat lagi lah karena kan kita tim ya, jadinya harus saling ngedukung. Oh, harus support. teriak, mau passing gitu. Kalau bisa pakai nama samaran biar musuhnya nggak tahu ya. Kayak gimana coba contoh? Coba nama samaran kamu siapa? Nama samaran kamu siapa? Jangan samaran deh, takutnya gimana ya? Gimana? Kayak gini aja contohnya kayak gitu atau enggak, tapi orang yang itu juga harus ngerti kode-kodenya. Kode-kodean kan? Iya kan, kayak pramuka. Iya biar kompak, bener-bener caranya boleh juga itu. Oh iya tadi gue belum nanya, eskul basket ini tuh harinya hari apa aja sih kalau laga? Biasanya tuh hari Selasa. Hari pulang Selasa. sekolah. Iya. Pas pulang sekolah. Oh, nah ini buat sobat-sobat Mindis yang belum tahu, jadi eskul basket tadi hari apa? Hari Hari Selasa. Selasa pas pulang sekolah sampai Jam 5. sampai jam 5. Kita juga ada waktu tambahan latihan nih. Oh, Misalkan apa hari tuh? libur, hari Sabtu atau hari Minggu waktu senggang Di mana biasanya? di Tifosi. Tifos itu di mana? Apa tuh tifosi? Ada itu kayak gor gitu di dekat game kali itu. Oh, berarti setiap hari libur latihannya di situ. Ya, kadang-kadang kalau ada waktu senggang. Biasanya tuh patungan latihan. Iya, Mati. iya kan. Oh iya, selama latihan itu kalian ada nggak sih kejadian lucu atau yang seru banget gitu yang sampai kalian keinget sampai sekarang? Ceritain Ceritain dong, dong. ceritain coba ceritain. Dulu apa ya? Yang kalian alamin aja, kalau nggak yang kalian tahu, yang kalian lihat. Biasanya sih game ya. Misalkan kayak sepatunya tiba-tiba copot. Oh my god. Itu juga pernah. Terus tiba-tiba nabrak lawan. Kamu sendiri pernah nggak kayak gitu? Oh enggak dong, karena kita kalau main Prepare dulu, jangan bener. tidak pernah ada kecelakaan. Alhamdulillah tidak. Oh iya kalau misalnya ini maaf ya, sampai kecelakaan gitu, misalnya paling parah tuh ada apa? Misalnya kayak jatuh gitu, ankle gitu. Ankle atau enggak kenapa sih biasa ada. Itu sampai itu pernah nggak kejadian? Enggak, Alhamdulillah. enggak. Oh, aku pernah. Enggak. Semuanya Tapi gitu. teman Pak. kita biasanya Iya. juga ada yang kena ankle. Ada yang mana kena? Ada. Siapa ya? Aku. Oh, kamu pernah? Ini Iya. dari ankle jari. Masih sakit nggak sampai sekarang? pertanyaannya Masih ya bagus kalau kesilau-silau kayak au kayak gitu. Au. Oh ya. Karena dulu. Ya udah, baik. Jadi gitu ya sekolah-sekolahnya, baru tahu. Ya tapi nggak apa-apa sih. Selain kejadian-kejadian lucu nih, pernah ada kejadian hal lain gitu nggak yang pengen kalian cerita? Kayak misalnya kejadian horor gitu, atau misalnya kejadian sedih gitu, momen haru. Kalau haru waktu yang pas kita menang lomba tuh awal-awal itu rasanya seneng banget, soalnya kayak ngerasa hasil kerja kita terbayarkan. Alhamdulillah. Lomba apaan tuh kak? Waktu itu ikut event cup sekolah lain. Itu apa itu kak kalau boleh tahu? Yang tadi kakak bilang. Lombanya di mana gitu? Lombanya di SMA 17 ya? Iya, SMA 17 Bekasi kalau nggak salah. Itu bayar biasanya. Iya, bayar. Untuk pendaftarannya ya? Iya. Dan biasanya kalau kayak gitu, yang ada kalian dibagi nggak sih kayak tim inti, tim yang ini, tim yang itu, ada pembagiannya nggak sih? Oh, ada yang cadangan itu atau nggak Iya. ya? Biasanya awal di front pertama biasanya ada untuk beberapa orang yang tarik, misalkan 5 orang ke lapangan. Ntar kalau misalkan coach yang ngerasa kalau misalkan pemain itu udah agak lelah atau apa, diganti sama yang lain. Kalau menang gitu dapat duit nggak sih biasanya? Ada biasanya ada menang dapat duit. Kok lu nanya-nanyain gitu banget sih? Pengen Oh, iya. tahu banget. Terus uangnya itu dibagi buat ke tim yang main atau buat ekskul untuk kasnya gitu? Jujur sih lomba basket ini kan kita belum menang. Nanti Oh, kalau iya. misalkan menang kita pengennya sih bagi-bagi. Gue pengen bagi-bagi ya. Bagi ada yang buat taruh aja di kan. Oh, baik-baik. Semoga segera dapat juara ya kak. Amin. Jurnal juga belum pernah dapet juara kok, jadi sama-sama Tapi sama Sama-sama berjuang nih. proses. Nah, tapi kayak masih ada yang kurang nggak sih, Kay? Apaan tuh Dar?
lomba-lomba sama prestasinya belum kita bahas sama sekali nih. Oh iya bener juga. Abis ini bakal ada yang mau lewat. Makanya kita stay tune with Mindio. Minding in the Radio. Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Nah guys, balik lagi masih bersama kita di Mindio. Minding in the Radio. Nah jadi gimana nih, kita langsung masuk aja yang ditunggu-tunggu ini. Iya nggak Teh? Iya. Ya Allah begitu. Oke Kak Ale dan Kak Farah. Selama ini kalian udah sering kan ikut lomba atau pertandingan? Betul nggak Teh? Benar-benar. Kalau diingat-ingat biasanya ada aja kan pengalaman yang gak terlupakan. Nah ceritain dong pengalaman pertandingan kalian yang gak terlupakan itu. Waktu itu kita pernah ikut lomba event cup di suatu sekolah di Bekasi. Dan itu Seman 17 yang Ya itu. benar. Itu menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus juga di basket kita waktu itu angkatan sebelum kita juga ada yang pernah ikut eventnya 3x3 NBA. Apa itu? Apa tuh? Jadi tiap satu sekolah tuh mewakilin 3 orang buat ikut tanding gitu di eventnya NBA. Jadi seluruh Jakarta tuh juga pada datang. Keren banget. Maaf ya guys, saya sedang capek jadi mungkin hari ini digendong kayak dulu. Kamu juga diem-diem aja. Iya, ya nggak apa-apa, kita kan ngobrol-ngobrol santai di sini. Nah, kalau misalnya kan ini dari kalian, kalau misalnya dari total nih di angkatan kalian sebenarnya udah pernah ikut lomba berapa kali sih? Coba Kak Fuad tuh yang jawab ya, Kak Fuad. Kak Farah. Berapa kali ya? Berapa kali? 5 kali ya? Berapa kali ya? Yang cewek sih ikutnya 2-3. Yang cowoknya biasanya berapa? Biasanya mereka kita juga nggak tahu sih, soalnya mereka suka daftar diam-diam. Oh gitu. Kok begitu? Oh gitu sih mainnya. Ada ntar pas mereka udah lomba baru dikasih tahu support. Mereka
mereka kan lebih banyak kayak dari kita deh. Terus mereka ada yang menang nggak? Mereka waktu itu pernah menang pas di event KP Muhammadiyah. Keren. Juara berapa? Menang sekali, besok karena kan tanding lagi tuh Oh. untuk kejar final. Nah, kurang bersyukur. Kurang beruntung. Kurang bersyukur. Masya Allah, kurang bersyukur berarti ya. Kurang apa tadi? Kurang beruntung. Kurang beruntung. Ini kita podcast kebanyakan podcast lagi radio kebanyakan ngakak. Tapi nggak apa-apa guys. Mungkin untuk seru-seruan aja mungkin minggu ini. Nggak apa-apa. Guys, kalian kalau misalnya suatu saat nanti dapat kesempatan untuk ikut turnamen besar, ada nggak sih event khusus yang pengen banget kalian ikutin? Dan apa tuh alasannya? Ada dong yang pasti ini tuh ibunya yang bener-bener kayak semua anak basket pengen ikut. Apa tuh kalau boleh Gue tahu? tebak. Gue kurang tahu kalau soal basket ini. Jadi langsung masuk aja. Gue bingung soalnya. Itu kita pengen banget masuk DBL. DBL apa tuh? DBL jadi dia kayak seluruh satu Indonesia bertanding gitu. Event tahunan atau Biasanya event tahunan. Seluruh Indonesia. Iya, Wih keren Nasional ya? banget. Berarti masuknya skala nasional itu. benar. Keren guys. Doain Kasih ya, guys. apresiasi Doain dulu. aja kita masuk. emang untuk masuknya itu ada seleksinya gitu? Dia ada seleksi tes fisik juga. Pokoknya banyak seleksinya dari susah masuknya. Wow, berat berarti buat kalian juga ya. Tapi kalau dari kalian pribadi kan mau ikut ini ya. Nah, udah persiapin apa aja ya kira-kira? Kita pasti kalau misalnya kita ada ikut kesempatan untuk ikut kayak gitu, mungkin kita bakal lebih rajin lagi latihan atau memperbanyak waktu untuk latihan, untuk melatih fisik, kekuatan kita juga. Kalau untuk tahun ini itu kapan DBL-nya? Kalau untuk tahun ini aku belum melihat info-info tentang itu, tapi kayaknya mungkin dia bisa di pertengahan tahun atau akhir-akhir tahun. Pertengahan sampai akhir tahun gitu Iya. biasanya rata-rata. Gitu, guys. Nah, BTW ngomong-ngomong soal latihan. Biasanya kan kalian kalau ikut lomba itu latihannya latihan padat dari biasanya atau tetap santai kayak latihan biasanya? Atau ada pelatihan khusus dari biasanya? Biasanya kalau untuk lomba-lomba gitu, biasanya kita juga kadang ada santai, ada sering mode seriusnya. Jadi mungkin ditambah untuk waktunya jadi lebih banyak. Misalkan dari cuma 3 sampai 4, jadi bisa kayak 5 sampai 6 jam itu. Itu nggak full latihannya guys, ada seru-seruannya juga kok, biar nggak terlalu biar nggak terlalu capek. stres Iya bener banget, biar nggak ke pressure juga. Keren. Berarti selain berlatih keras ada juga relaksasinya juga. Benar, Selain itu kan kalian juga dapat pengalaman dari latihannya. iya. Tandingnya juga. Dan nah pas menang dari lomba itu perasaannya gimana tuh? Kalian kan pernah ikut lomba nih, pasti dong menang pernah dong. Kalau boleh tahu perasaannya gimana tuh? Sampai apakah ada yang nangis juga deh? Atau malah ada yang teriak kegirangan? Perasaan kita sih yang pasti seneng banget karena kita menang. Wow. Sampai kayak yang di lapangan nggak? Kita senengnya sih pas di ruangnya aja, Ruang ininya. Kan kita kalau lomba tuh dikasih ruangan. Oh ya. buat persiapan, kayak misalkan kita buat doa gitu. Oh dapat berarti kalau lomba. Iya, buat ruang untuk istirahat. Mau istirahat oke. Gak ada yang recall depan lawan ya? Oh, enggak dong. Apa dong? Kan kemenangan hasil dari jerih payah sendiri. Berarti untuk yang kalah mungkin kurang usahanya, kurang doanya mungkin. Dan emang belum rezekinya belum aja. rezekinya aja. Dan yang menang ya nggak apa-apa disombongin sedikit kan hasil usaha kalian juga. Benar. Nah gimana nih? Ya masih ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Ya mungkin kalau dari lu nggak ada, gue pengen nanya nih terakhir. Apa sih harapan? Oh sebelum harapan, kalian ada keluh kesah nggak sih yang pengen disampaikan soal soal eskul basket ke Mandalas ini? Atau mungkin ke pihak basket sendiri gitu, dari eskul basket ada yang kurang enak gitu dan pengen disampaikan aja? Lebih ke dana sih ya. Oh Oh, iya. persoalan Rahasia umum semuanya sih, ya ini persoalan. Ternyata bukan masalah kita doang, masalah nasional ternyata ya, perang dana ya. Ada satu Indonesia juga keluar. Perang dana ya. Gimana tuh? Biasanya kita lomba kan pastinya ada kayak bayarnya gitu ya, bayar transportasi juga kan ada. Nah kita tuh patungan jadinya, nggak dari sekolahnya. Jadi kita kalau mau lomba tuh kita mikir-mikir dulu kayak semua orang tuh sama rata nggak
mampunya. Berarti kalau konsumsi dan transportasi itu bukan sekolah yang bayarin. Nah, itu sendiri kita Sendiri berarti pribadi, pakai pribadi dari kas gitu. Iya, kadang ada tambahan dari kas atau enggak dari masing-masing. Masing-masing. Dan kalau menurut kalian itu cukup memberatkan nggak? Itu memberatkan banget sih ya. Agak memberatkan. Tapi kan setiap orang beda-beda ekonominya. Kita ya kalau untuk dipukul sama rata pasti ada yang keberatan. Oh iya, nggak apa-apa. Ya mungkin untuk pihak sekolah yang mendengar bisa lebih merealisasikan keluh kesahnya, mungkin bisa ya jadi mungkin membantu sedikit lah, diringankan sedikit. Tolong ya. Ya terus kalau gua ini gua pengen nanya lagi sekali gini. Aduh, nanya mulu. Gak apa-apa dong, kan namanya juga. Aduh, jadi gak enak deh. Kayak aja dia yang nanya deh. Enggak apa-apa, nanya aja. Iya. Harapan dan yang pengen dicapai deh untuk kalian di Eskul Basket, ada nggak ya? Harapannya semoga sekolah basket di Mandala lebih maju lagi, lebih meningkat lagi. Gue ikut DBL juga. Amin. Untuk angkatan kita selanjutnya juga kan bisa ikut lomba-lomba banyak. Dan itu bisa masuk DBL ya. Amin. Nah, mungkin kayaknya udah waktunya juga nih kita closing untuk segmen hari ini. Nah, kayaknya untuk segmen kali ini bakal diakhiri dulu ya guys. Tapi tenang saja, di next episode bakal ada tamu-tamu dan bintang tamu yang lebih keren lagi guys. Jadi mungkin untuk segmen kali ini bakal kita tutup. Jadi stay with Mindio. Minding in the Radio.
Mindio, Minding in the Radio. Wah, nggak kerasa ya kita udah di penghujung video malam ini. Iya nih, udah setengah jam lebih kita nemenin kalian di sini untuk malam ini. Makasih ya Kak Farah dan Kak Ale. Semoga bisa bermanfaat dan Iya, menambah sama-sama. wawasan Mindis yang dengerin. Amin, sama-sama. Dan buat yang pengen gabung sama Eskul Basket dan belum jago nih, jangan ragu ya. Karena Semuanya bakal diajarin dari awal guys, tenang aja. betul banget. Mungkin untuk malam ini sekian saja dari kami. Oh iya, sebelum itu jangan lupa untuk follow IG Man18 serta IG Jurnalistik. Pakai IG-nya. @tweetjournal18JKT. Dan jangan lupa untuk follow IG. IG eskul kita guys, yaitu basketball_man18 Jakarta. Nah, jadi gitu guys. Jadi cukup sekian untuk malam ini. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kami untuk mendengar seputar info-info terupdate dari kami. Sekian dari saya dan Kea serta Ale dan Farah. jadi cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kita kalah lagi kan? Gara-gara lo nggak guna. Jadi kiper gerak dikit kenapa? Gara-gara gue. Lu apaan sih? Jangan nyalain orang dong. Kalau main yang bener apa? Ini tuh masa harga diri kelas. Gak bisa main bilang. Das. Tadi kenapa ribut-ribut, hah? Gak ada apa-apa kok, Bu. Tadi dia bilang saya gak jago main, Bu. Ngata-ngatain saya. Padahal kan ini cuma permainan ya. Kalau gak menang juga gak apa-apa kan ya, gak masalah. Tapi dia malah dorong saya tadi. Saya cuma bercanda, Bu. Saya dorong cuma pelan doang. Dianya aja yang gak kuat nahan dorongan saya yang pelan. Bu Guru tahu, di usia kalian kadang bercanda dengan teman terasa menyenangkan. Tapi kalian sadar nggak? Apa yang kita anggap candaan itu mungkin jadi luka yang besar bagi orang lain. Luka yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa sampai ke hati. Setiap dari kalian itu istimewa. Setiap dari kalian punya kelebihan, punya cerita, punya harapan. Nah, sekarang coba bayangkan, kalau kalian yang istimewa ini direndahkan, dihina, atau dijadikan bahan tertawaan, bagaimana rasanya? Berat kan ya? Dan untuk kamu yang merasa tersakiti, Bu Guru ingin kalian tahu kalau kalian gak salah, kalian berharga sama seperti yang lainnya. Kalau kalian butuh teman bicara, pintu ruang Bu Guru selalu terbuka. Bullying bukan hanya sekedar kata-kata kasar, namun bullying adalah senjata yang dapat melukai tanpa sentuhan fisik. Bullying mencuri kepedulian, memadamkan harapan, menjadi akar permusuhan, dan meninggalkan luka yang tak terlupakan. Kalian punya kekuatan untuk membuat perbedaan. Kalian bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya perundungan. Karena pada akhirnya, dunia ini tidak membutuhkan yang menyerang, tapi penyayang. Jadilah teman yang mendukung, bukan yang merundung. Stop bullying. Semua orang berhak bahagia. Semua orang berhak merasa diterima, dan semua orang berhak menerima kasih sayang yang sama. Be a buddy, not a bully.